Sebelum gue cerita, gue mau nanya, lu kalau makan bubur termasuk yang tim makannya diaduk atau enggak? Atau jangan-jangan lu termasuk ke dalam orang yang makan buburnya dipisah, yang makan bubur tapi toppingnya dicocol satu-satu? Well, sebenarnya gak masalah sih lo mau makannya kayak gimana. Cuman karena pengalaman gue yang bakal gue ceritain ini, gue ngerasa bersyukur aja gitu termasuk ke dalam bubur gak diaduk nivora. Jadi gini, beberapa hari yang lalu, tepatnya pada awal Oktober kemarin, gue punya pengalaman terkait bubur. Hari itu tuh gue bangunnya lebih siang dari biasanya. Karena gue lagi gak salat, jadi nyantuy gitu bangunnya. Waktu gue bangun tuh sekitar jam 9 atau jam 10-an mungkin, soalnya di luar tuh udah terang. Nah, pas gue ke dapur, gue ngeliat ada bubur. Itu tumben-tumbenan banget, emak gue beli bubur dari amang-amang yang biasa keliling. Katanya itu bapak gue yang minta. Gue sih iya aja ya, gak masalah mau makan apa. Dikasih makan aja ada syukur gitu loh. Soalnya jadi nit gak boleh banyak gaya. As I said before, gue bangun siang. Gue gak tahu udah dari jam berapa bapak gue beli buburnya. Mungkin karena buburnya udah kelamaan nungguin gue. Pas gue lihat tuh si kerupuknya udah sekarat, udah peot gitu. Karena gue gak mau makan kerupuknya, jadi gue pisahin aja. Di situ gue mulai ngerasa ada yang gak bener. Karena dari awal gue udah nyium bau kayak amis gitu dan baunya itu jadi lebih mirip ikan asin saking menyengatnya. Terus warna si buburnya tuh yellowish atau kekuningan. Gue di situ masih positive thinking. Ya orang kan bikin bubur cara sama bahannya beda-beda. Pizza sama soto Lamongan aja beda toh bahannya. Dan tanpa mikir kemana-mana lagi, gue makan aja gitu kan buburnya sambil menikmati suasana pagi yang agak siang. Dan ketenangan itu bertahan sampai gue nemuin belatung di bubur gue. Yap, belatung. Gue gak mau tiba-tiba bikin rusuh satu rumah, jadi gue taruh aja si belatungnya bareng kerupuk. Gue kan orangnya gak mau ribet, jadi niatnya tuh gue bakalan lanjut makan kalau gue nemu belatungnya cuma satu. Tapi enggak, karena gue nemu lebih banyak lagi. Seketika acara sarapan gue tuh berubah jadi treasure hunting. Gue kalau nemu ulet di sayur itu gue gak masalah, karena gue pikir ini kan ulet di sayur, ya siapa tahu dia the chosen one kan. Gue langsung tahu kalau si belatungnya itu pasti dari si ayamnya. Dan gue bilang ke emak gue, "Mah, ada belatung di bubur Vi." Emak gue kaget gak percaya, karena gak taunya bapak gue tuh udah makan buburnya sebelum gue bangun. Di situ emak bapak gue langsung pada nyamperin gue, dan mereka lihat sendiri kalau emang beneran ada belatung di bubur gue. Di situ bapak gue kayak bengong, "Jir, mana yang gue udah kemakan?" Mungkin kepikiran gitu kali ya. Emak gue tuh langsung bilang, "Makanya kalau makan bubur tuh jangan diaduk." Emak gue yang gak suka lihat orang makan bubur diaduk, ditambah ada kejadian kayak gini, makin yakin kalau makan bubur gak diaduk adalah keputusan terbaik. Di situ gue chill aja, ngelihat orang tua gue ngerekam dan ngefoto buburnya buat jadi bukti buat komplain ke yang jual nanti. Gue di situ gak mau pusingin banget perkara begituan. Kata gue, biarin aja lah, tinggal gak usah dimakan. Tapi emak gue bilang, gak semua hal itu harus didiemin. Komplain sesekali juga penting. Coba berapa banyak orang yang dia curangin kayak gini. Bukan masalah harga buburnya atau gimana. Kalau orang jualan tuh harus jujur. Kan kasihan kalau sampai ada orang yang sakit gara-gara beginian. Ya kurang lebih mbak gue bilang kayak gitu. Kata gue mah kalau mau curang effort sekalian, buangin dulu belatungnya biar orang kagak tahu. Ini malah dikasih ekstra topping. Besoknya gue masih bangun lebih siang dari biasanya. Dan gue melewati sesi interogasi yang bisa dibilang ngeselin. Karena pas ditanya si amangnya malah bilang, "Gak tahu, tanya yang mau tanya saya." Pas ditanya, si amangnya malah bilang gak tahu, karena katanya yang ngurusin itu istrinya. Ya terus kalau emang bukan dia yang ngurusin, masa gak ada yang nyadar sama sekali kalau ada belatung di ayamnya? Intinya interogasinya selesai dengan hasil yang ya kurang memuaskan lah, karena bukannya minta maaf atau memberikan penjelasan yang jelas, si amangnya tuh malah ngelak. Dan syukurnya gak ada perdebatan serius yang bisa bikin rusuh. Gak lama kemudian, mak gua kan infoin temen ngajinya buat hati-hati kalau beli bubur sama amang yang tadi. Dan gak taunya ada beberapa teman mak gua yang pernah ngalamin kejadian serupa. Mereka juga nemu belatung, tapi diam aja. Berarti ini bukan cuma terjadi sama gua dong. Ini bukannya mau ngejatuhin bisnis atau mempersempit pintu rezeki orang. Cuman ya, kalau kayak gitu mah berarti dianya emang pakai cara yang kurang jujur. Di sini gua cuma mau ngasih tahu, kalau mau makan apapun itu, kalau bisa hati-hati dan diperhatikan lagi. Mau itu kayak gimana pun bentuknya, mau itu jajanan atau makanan kemasan, kalau bisa dicek dulu masih bagus atau enggak, udah kadaluarsa atau belum. Gue tahu mungkin ini hella gross buat diceritain, tapi menurut gue ini cukup penting dan gue mau lo buat tahu. Kedengarannya emang sepele, tapi kesehatan itu penting dan itu tuh biasanya baru berasa kalau kita udah sakit. Gue bersyukur banget gue sama bapak gue gak kenapa-napa setelah makan bubur yang ada belatungnya itu. Pantesan ya ada yang bilang kalau makanan itu
termasuk salah satu sumber penyakit. Ya mungkin salah satunya kayak gini. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam makanan kita. Terus kalau kita lihat-lihat banyak juga kan penyakit yang bersumber dari makanan. Contohnya diabetes sama kolesterol. Begitu aja dari gua kali ini. Makasih banyak buat yang udah nonton. Buat yang punya pengalaman extraordinary terkait bubur, coba diceritain di kolom komentar. Oke deh, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Sereja mata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.